Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emra Pisofa Noval dengan NIM 2309157, Prodi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Transfer pricing atau strategi bisnis yang efektif. Transfer pricing adalah praktik penetapan harga transaksi antara perusahaan afiliasi dalam suatu grup usaha. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam alokasi laba di seluruh grup. Nah, sekarang ada macam-macam jenis transfer pricing. Transfer pricing berdasarkan pasar, yaitu transaksi berdasarkan data pasar mencakup harga jual umum dan harga beli umum. Kedua, ada transfer pricing berbasis biaya, yaitu penetapan harga berdasarkan analisis biaya produksi dan distribusi produk atau layanan. Ketiga, ada transfer pricing berbasis laba, yaitu penetapan harga yang dipengaruhi oleh tingkat laba yang diinginkan atau yang dicapai. Keempat, ada transfer pricing berbasis perbedaan risiko, yaitu penetapan harga yang mempertimbangkan perbedaan risiko antara entitas bisnis. Nah, pentingnya transfer pricing dalam bisnis ada 3, yaitu optimalisasi laba, manajemen risiko, dan daya saing global. Kenapa sih harus mengoptimalisasi laba? Transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan laba secara efisien di seluruh grup, memaksimalkan keuntungan keseluruhan. Nah, lalu manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu praktik transfer pricing yang baik dapat membantu mengelola risiko pajak dan menjaga kepatuhan regulasi. Selanjutnya, daya saing global. Dengan transfer pricing yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional. Peraturan yang terkait transfer pricing. Prinsip kewajaran. Transaksi afiliasi harus dilakukan pada harga dan kondisi yang wajar, seolah-olah dilakukan dengan pihak independen. 2. Dokumentasi kepatuhan. Perusahaan harus menyiapkan dokumentasi transfer pricing untuk membuktikan kepatuhan pada peraturan. 3. Audit dan pemeriksaan. Otoritas pajak berhak melakukan audit untuk memastikan kepatuhan praktik transfer pricing. Metode transfer pricing ada 3, yaitu harga pasar bebas. Metode yang membandingkan harga transaksi dengan harga pasar untuk barang atau jasa yang serupa. 2. Ada harga jual kembali. Metode yang menghitung harga berdasarkan margin laba yang wajar untuk penjualan ke pihak ketiga. 3. Ada laba bersih transaksional. Metode yang dapat mengevaluasi laba bersih operasi yang diperoleh perusahaan terkait transaksi afiliasi. Strategi optimalisasi transfer pricing ada 4, yaitu analisis pasar. Pelajari tren harga dan praktik di pasar untuk menentukan harga transfer yang kompetitif. Kedua, negosiasi kontrak. Melakukan negosiasi yang seimbang dengan pihak afiliasi untuk mencapai kesepakatan yang adil. Ketiga, ada pemantauan kinerja. Monitor secara berkala untuk memastikan kesesuaian praktik transfer pricing dengan strategi bisnis. Keempat, ada inovasi berkelanjutan. Adaptasi terus-menerus untuk mengoptimalisasikan transfer pricing seiring perkembangan bisnis. Nah, sebelah kiri adalah negara A, sebelah kanan adalah negara B. Garis putus-putus merah itu adalah batasannya. Nah, misalkan di negara itu ada perusahaan. Di negara A, perusahaan yang namanya company ABC. Kemudian di negara B, ada perusahaan yang namanya XYZ Company. Kedua company ini merupakan satu grup usaha atau perusahaan yang terafiliasi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Katakanlah di sini ada transaksi antar company ABC dengan company XYZ. Terjadi penjualan barang dari company ABC kepada company XYZ dengan harga, katakanlah harga wajarnya dalam
harga wajarnya adalah 100. Nah, dengan harga 100.000 ini, company ABC memiliki misalnya dengan harga jual 100, dengan ini harga pokok penjualannya 60.000, kemudian biaya lainnya sekitar 25.000, maka dia akan mendapatkan profit sebesar 15.000. Dengan profit 15.000 ini, katakanlah di negara ini tarif pajaknya 30%, maka company ABC akan terhitung pajak penghasilannya sebesar 4.500. Nah, sementara di negara B misalnya company XYZ ini menjual kembali barang tersebut dengan harga 140.000. Maka keuntungan yang didapatkan adalah harga jual 140.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan adalah 100.000. Kemudian misalnya ada biaya lain sebesar 35.000, keuntungannya adalah 5.000. Kemudian karena tarif pajak di negara B adalah 20%, maka pajak yang harus dibayar di negara B adalah sebesar 1.000. Nah, di situ bahwa total pajak yang harus dibayar oleh company ABC dan company XYZ secara total adalah 5.500. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau harga jual company ABC terhadap company XYZ adalah 90.000. Kita lihat di sini ada 90.000 dengan harga jual katakanlah 60.000. 60.000 untuk harga pokok, biaya lainnya ada 25.000. Nah, sedangkan profitnya menjadi 5.000. Karena harga jualnya lebih murah, maka pajaknya pun akan lebih murah. Nah, jadi kalau negara A menjual dengan harga 90.000, maka pajak yang harus dibayar oleh negara A adalah sebesar 1.500. Nah, sekarang bagaimana dengan company XYZ? Dengan harga beli yang dikurangi menjadi 90.000, tentu keuntungan company XYZ akan bertambah 10.000. Nah, bisa dilihat di sini company XYZ menjual dengan harga 140.000 dengan harga beli 90.000 dan biaya lainnya sebesar 35.000. Dengan ini company XYZ mendapatkan profit sebesar 15.000. Di sini tentu pajaknya pun akan bertambah menjadi 3.000. Nah, jadi total pajak yang harus dibayar oleh negara A dan negara B adalah 4.500. Nah, dengan begini kan sebelumnya total yang pajak yang harus dibayar adalah 5.500, sedangkan sekarang berkurang jadi 1.500. Nah, ini menjadi keuntungan yang dapat diambil oleh negara A dan negara B. Dengan menurunkan harga menjadi 90.000 melalui transfer pricing, maka pajaknya berkurang menjadi 1.500. Maka di negara pajak yang harusnya diterima 4.500, tapi yang dibayarkan hanya 1.500, maka berkurang menjadi 3.000 atau berkurang 3.000. Tetapi di negara B, karena profit company XYZ ini bertambah, maka tentu pajaknya pun bertambah dari 1.000 menjadi 3.000. Jadi ada peningkatan 2.000. Bisa dilihat di sini bahwa ketika ada tarif pajak yang berbeda di dua negara atau lebih, maka di situ menimbulkan opportunity bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing, dengan cara memindahkan laba dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke tarif pajaknya yang lebih rendah. Dengan demikian, maka nanti secara total pajak akan dibayar itu menjadi berkurang. Penerimaan pajak yang diterima akan berkurang di suatu negara, walaupun di negara lain meningkat. Inilah yang disebut penghindaran risiko pajak. Kesimpulan transfer pricing yaitu, transfer pricing merupakan strategi penting bagi perusahaan multinasional untuk mengalokasikan laba secara efisien dan mempertahankan daya saing global.
Dengan menerapkan praktik terbaik dan mematuhi regulasi, perusahaan dapat mengoptimalkan transfer pricing demi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.